Halo cuy, Nabil di sini dan balik lagi ke channel YouTube Otomotif Drag, channelnya pecandu otomotif. Jadi cuy, di konten kali ini gua mau nge-review satu motor daily gua, yaitu motor PCX 160. Tapi reviewnya bukan dari segi fitur, dari sisi depan, dari sisi kanan, dari sisi kiri, dan sisi belakang itu bukan. Karena itu udah banyak yang nge-review. Jadi gua mau nge-review dari sisi baik dan buruknya aja, sisi kelebihan dan kekurangannya. Tapi ya konten review gua kali ini bakal sedikit menyinggung fitur-fitur yang ada di motor ini cuy. Kelebihan dan kekurangannya bakal gue bahas di sini di konten kali ini sebagai referensi teman-teman. Buat teman-teman yang belum punya PCX 160 dan pengen beli, bisa nonton dulu referensi dari gua. Tapi kalau misalnya teman-teman yang udah punya PCX 160, boleh tulis di kolom komentar gimana kelebihan dan kekurangan motor PCX 160 ini. So, langsung aja kita mulai reviewnya. Disclaimer dulu, jadi review kelebihan dan kekurangan ini menurut versi Automotive Drag ya guys ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa kelebihan dan kekurangan ini tidak terasa di teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar apa yang teman-teman rasakan ketika menggunakan motor PCX 160 ini. Oke, kita mulai reviewnya. Dimulai dari kelebihan motor PCX 160 ini dulu. Kelebihan yang pertama yaitu kenyamanan berkendara. Oke, dari posisi berkendara, motor PCX 160 ini sangat nyaman ya. Jadi posisi pijakan kaki ini pas ya, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Jadi posisi kaki kita tuh ngepas, nggak ngegantung seperti ini. Kalau misalnya terlalu tinggi kan seperti ini ya. Jadi ini tidak ngegantung, pas tuh ya, nampak posisi paha. Dan posisi duduk paling jauh itu sangat nyaman. Jadi posisi tangan kita rileks. Kemudian didukung sama stang yang tinggi. Jadi tangan kita tuh lurus, enjoy, nggak nahan beban badan. Soalnya gua kalau misalnya pakai Vario, itu posisi stangnya itu agak ke bawah dikit. Itu tangan gua suka pegel karena tangan gua itu nahan beban badan gua. Jadi posisi berkendaranya agak bungkuk dan tangan gua tuh nahan beban badan. Jadi itu bikin gua capek ketika gua bawa motor Vario. Dan posisi selonjorannya juga kaki benar-benar bisa lurus. Tinggi gua 170 cm lebih dikit. Jadi posisi berkendara gua, kaki gua bisa lurus. Selurus-lurusnya ini ya. Nggak ada bengkoknya sama sekali. Jadi ini benar-benar nyaman. Ini posisi duduk paling belakang gua. Tangan gua bisa lurus, kaki gua bisa lurus. Jadi ini posisi berkendara gua yang sangat nyaman. Baik seperti ini, posisi selonjoran maupun posisi kaki ditekuk. Kelebihan yang kedua yaitu tampilan yang elegan. Jadi motor PCX 160 ini bentuk bodinya lebih kaku dibandingkan dengan motor PCX generasi sebelumnya. Jadi banyak sekali lekukan-lekukan yang kaku seperti ini nih, lebih tegas lekukannya dan cenderung mengotak-ngotak. Contohnya seperti ini guys. Nah, kalian bisa lihat di sini, ini lekukannya tegas banget ya. Tuh. Terus ke sini membentuk garis, sedangkan PCX generasi sebelumnya tuh lekukannya tuh lebih landai. Terus ke belakang nih, garisnya lebih terlihat ya. Ini kita garisnya lebih terlihat dibandingkan PCX generasi sebelumnya. Tapi dengan bentuk bodi seperti ini membuat motor PCX 160 ini lebih terlihat elegan. Kan tampilan motor tuh ada yang looknya sporty, ada yang looknya elegan, ada looknya klasik. Nah, motor ini lebih elegan. Jadi kalau misalnya naik motor ini, itu feelnya seperti bos besar. Jadi kalau misalnya gua ngelihat orang naik motor PCX 160 ini, lebih elegan, lebih berwibawa, lebih high class. Kelebihan yang ketiga yaitu motor lebih bertenaga. Jadi gue udah pernah nyoba beberapa Bigmatic di kelasnya. Motor PCX 160 ini feel berkendaranya lebih berasa terus misinya gitu. Walaupun itu cuman feeling ya, bukan tes di atas mesin dyno. Jadi gue ngerasain berdasarkan feeling. Jadi dari posisi start, stop and go,
sampai atas top speed itu lumayan ada terus tenaganya, ngisi terus gitu. Jadi motor PCX 160 ini buat gua yang penyuka kecepatan, ini motor ini dengan kondisi standar itu sudah bisa memenuhi keinginan dan kebutuhan gua, selera gua untuk kenceng-kencengan di jalan gitu. Kelebihan yang keempat yaitu suspensi yang nyaman untuk berkendara sendirian. Jadi karena gua jomblo ya, belum ada pasangan, belum ada yang dibonceng, jadi gua sering pakai motor ini sendirian. Kondisi jalan Bogor kan banyak lubang, sekalinya mulus bumpy gitu. Jadi gua ngerasa kalau PCX 160 ini suspensinya masih bisa meredam kerusakan-kerusakan jalan yang ada di Bogor ini cuy. Jadi gua masih bisa agak kenceng ketika melewati jalanan rusak. Jadi suspensi ini bisa dibilang cukup empuk dibandingkan motor-motor lainnya, baik itu suspensi depan maupun belakang. Kelebihan yang kelima yaitu standar 2-nya mudah banget cuy. Jadi kita contohin aja langsung ya. Ini cuy, gua mau buka standar 2 motor PCX 160 itu gampang banget. Bisa dibilang ini buka standar 2-nya tuh effortless. Oke. Kita cari posisi lurus dulu. Effortless, bahkan gue nggak perlu ngangkat belakangnya ya, gue cuma pegang depannya doang. Jadi nih cuy, gue contohin cara gampang buat buka standar 2 di PCX 160 ini cuy. Ini tangan kanan gue nggak megang motor ya, cuman tangan kiri gue doang nih megang bagian depan motor. Jadi tangan kanan gue megang HP ini, megang kamera ya. Jadi cuman injek ini aja yang kenceng, motor udah bisa ke standar 2 cuy. Jadi motor ini cocok banget nih buat cewek-cewek yang nggak bisa buka standar 2. PCX 160 ini sangat cocok cuy. Tuh ya, gampang banget kan bukanya. Bahkan bagian belakangnya itu nggak diangkat pun masih bisa kebuka. Padahal suspensi depan motor PCX 160 ini itu udah dipendekin sekitar 3 cm. Biasanya kalau misalnya udah dipendekin itu bakal lebih susah untuk di standar 2, tapi ini masih gampang cuy. Wah, ini perhitungan motor PCX 160 ini top. Dan motor PCX 160 ini gua rekomendasiin buat cewek-cewek yang nggak bisa buka standar 2 di motor lain. Ini gampang banget buka standar 2-nya coy. Jadi buat cewek-cewek, rekomendasi motor PCX 160 buat standar 2 yang gampang. Kelebihan yang keenam yaitu body clean tanpa baut. Nah, bisa kita lihat cuy, body motor PCX ini benar-benar clean ya tuh, tanpa ada baut yang kelihatan di body mulus maupun kasar. Tuh ya, kita kelilingin tuh, benar-benar nggak ada bautnya sama sekali cuy. Tuh ya, ini membuat motor ini terlihat clean karena baut-bautnya tuh sembunyi cuy. Jadi baut yang pertama ada di bawah windshield tuh ya, nggak kelihatan tuh, gelap. Terus yang kedua ada di balik karpet ini tuh ya, tertutup sempurna. Terus yang ketiga ada di bagian bawah body seperti ini cuy. Jadi posisinya itu nggak kelihatan, ditaruh di bodi kasar. Dan walaupun ditaruh di bodi kasar, ini ada beberapa baut yang ketutup sama karpet, jadi kelihatannya benar-benar clean cuy. Kayaknya ini bukan cuma di PCX 160, tapi PCX generasi sebelumnya juga kelihatannya motornya lebih clean dibandingkan motor lain yang kelihatan bautnya. Nih baut, tapi baru kelihatan kalau joknya dibuka, kalau joknya ditutup nggak kelihatan tuh. Nah, baut-baut bodi yang sembunyi ini itu bisa memiliki kelebihan, yaitu membuat motornya terlihat menjadi lebih clean. Tapi itu juga memiliki kekurangan. Jadi kita masuk ke kekurangan motor PCX 160 ini. Gas. Kekurangan yang pertama
pertama yaitu bodi jadi lebih sulit dibongkar. Jadi karena baut-bautnya sembunyi, motor PCX 160 ini, bahkan PCX generasi sebelumnya itu menjadi lebih sulit dibongkar. Kalau misalnya membongkar depan, itu nggak bisa cuma bongkar depan aja seperti motor-motor lainnya. Jadi kalau misalnya lu mau ganti atau memperbaiki bagian depan, misal contoh komstir, itu harus bongkar sampai belakang karena bagian bodi belakang itu ngunci bodi depan. Kita lihat ya. Nah, misalnya teman-teman ada kerusakan atau pengen modif bagian depan gitu ya, itu harus bongkar sampai belakang cuy. Ini yang gua maksud, bodi belakang ngunci bodi depan. Jadi seperti ini. Jadi mulai dari behel dulu nih ya. Behel itu ngunci bodi belakang ya, posisinya behel itu di atas bodi belakang, terus bodi belakang ngunci bodi depan tuh ya, posisi bodi belakang itu ada di atas bodi depan tuh. Jadi kalau misalnya membongkar bodi depan itu harus buka bodi belakang dulu, buka kunciannya dulu supaya bodi depan itu bisa kebuka. Nah seperti itu, dan ini cukup tricky ya guys ya. Buat buka bodi belakang itu harus nyopot behel dulu tuh. Jadi kita buka baut ini dulu. Terus kalau udah kebuka, nah ini yang lumayan rentan guys, bagian bodi ini yang paling rentan patah, yaitu bagian penutup behel ini guys. Jadi ketika udah kebuka baut-baut ini bukanya harus dicongkel. Dan nyongkelnya harus hati-hati guys, karena ini cukup ringkih bodinya, bagian bodi yang paling ringkih kalau menurut gue nih tuh ya. Contohnya ini cuy, penguncinya patah tuh ya, karena pas masang itu susah cuy, bongkarnya susah, masangnya susah, dan ini bongkar masangnya cukup tricky. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak tahu ya, biasanya kan ngelepas tameng itu ditarik ke depan ya. Nih, kalau ini PCX ini buat buka tamengnya ini itu ditarik ke bawah cuy. Nah jadi buat teman-teman yang nggak tahu, nanti kalau misalnya salah buka itu bisa-bisa patah cuy. Jadi harus benar-benar hati-hati dan harus benar-benar menguasai kalau misalnya mau bongkar motor PCX 160 ini. Kekurangan kedua yaitu windshield itu sudah kegores ketika motor baru datang. Jadi kan ini windshield pas di showroom gitu ya, di dealer itu dibungkusin plastik. Tapi ketika dibuka plastiknya itu windshieldnya udah kondisi tergores cuy, banyak baretnya. Itu kalau misalnya di center itu kelihatan banget, banyak bekas-bekas baretnya itu. Jadi sepele, cuman buat yang benar-benar memperhatikan detailing itu cukup mengganggu, dan itu benar-benar ngeganggu gua karena gua agak kecewa sih, windshieldnya itu udah kegores walaupun masih dibungkus plastik gitu. Jadi ketika dibuka itu gua bawa ke tempat terang, kan waktu itu siang, kena sorot matahari itu kelihatan bekas-bekas goresan-goresan seperti itu. Jadi gua cukup kecewa. Kekurangan yang ketiga yaitu shock belakang itu getar ketika motor nyala, lumayan mengganggu juga, apalagi kalau misalnya kita manasin motor gitu ya, kondisi standar 2 itu bunyinya berisik banget cuy, mengganggu. Tapi kalau misalnya udah lepas standar 2 itu nggak getar sih, getar kalau misalnya posisi standar 2 aja. Kekurangan yang keempat yaitu MID kurang update. Jadi dari PCX generasi sebelumnya, MID itu hanya diupdate bentuknya saja, tapi fitur-fitur di MID-nya itu tidak ada updatean. Kita bahas. Nah, jadi MID atau yang biasa kita sebut speedometer di PCX 160 ini hanya update bagian bentuk saja dari PCX generasi sebelumnya, tapi fiturnya masih sama. Jadi kita bahas dulu nih ya.
di sini ada total jarak yang ditempuh sama motor PCX 160 ini dan trip A. Nah, yang gua rasa kurang adalah nggak ada trip B-nya. Jadi trip A ini biasanya gua pakai buat ngitung konsumsi bensin motor ini guys. Walaupun udah ada average-nya di sini 35,4 km per liter, cuma gua tetap ngitung manual guys. Jadi cara ngitungnya full to full ya, ngisi bensinnya full to full. Caranya seperti ini. Ngisi bensinnya full, terus ini dibalikin lagi ke 0. Terus misalnya udah habis nih sisa 2 strip, gua isi full lagi. Nah, itu konsumsi bensin sampai fullnya itu berapa? Terus di sini udah nunjukin angka berapa. Jadi sejauh itu menghabiskan bensin berapa banyak. Sedangkan trip B-nya itu gua pakai buat patokan ganti oli. Nah, jadi kalau misalnya ini trip B-nya udah sampai 1500 gitu atau 2000, itu gua harus ganti oli gitu. Cuman sayang sekali ini nggak ada trip B-nya. Jadi gua pakai trip A-nya ini buat patokan gua ganti oli cuy. Dan kekurangan satu lagi yaitu tidak ada RPM meter atau konsumsi bensin real time. Di motor Vario itu nggak ada RPM meter, cuma ada konsumsi bensin real time-nya. Jadi itu lumayan membantu buat kita ngukur seberapa rusak tangan kita. Seberapa besar bukaan gas kita. Itu bisa diukur lewat RPM meter atau konsumsi bensin real time-nya. Itu guys, ini kekurangan MID dari PCX 160 ini, bahkan PCX generasi sebelumnya. Kekurangan yang kelima yaitu suara klakson bawaannya jelek. Jadi suara klaksonnya kira-kira seperti ini cuy. Nah, seperti itu suara klaksonnya. Jadi menurut gua itu kurang cocok ya sama motor PCX yang gagah ini yang besar, tapi suara klaksonnya seperti itu cuy, culun, nggak berwibawa. Kekurangan yang keenam yaitu lampu utama kurang terang. Di sini gue nggak bisa ngasih contoh ya, karena lampu PCX 160 gua ini udah gua copot, gua ganti pakai lampu D2 laser yang lebih terang dari PCX. Jadi output cahaya motor PCX 160 ini lebar. Cuma karena lebar itu, jadi cahayanya tuh lebih nyebar, nggak fokus. Jadi itu yang menyebabkan lampu utama PCX 160 ini kurang terang menurut gua ya. Jadi kalau misalnya dibawa ke tempat terang itu lampunya kurang kelihatan, apalagi tempat gelap itu menurut gua sangat kurang. Gua pernah bawa motor PCX 160 ini dari Jakarta ke Bogor, itu melewati jalan raya Bogor, kan melewati jalan gelap. Nah itu gua nggak bisa ngebut karena motor ini lampunya kurang terang. Jadi makanya lampunya waktu itu sempat gua tambahin pakai D2 laser, tapi sekarang gua copot lampu utamanya terus gua ganti pakai lampu D2 laser supaya lebih terang. Kekurangan yang ketujuh yaitu suara CVT kasar. Jadi pas baru datang motor ini, ketika motor gua nyalain itu suara CVT-nya kasar tuh. Pas gua bongkar ternyata si bagian slidingnya itu longgar ke bagian rumah roller. Jadi ketika digoyang-goyang tuh masih banyak selanya. Jadi itu yang menyebabkan CVT motor PCX 160 ini berisik. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti beli PCX 160, si bagian slidingnya, karet slidingnya itu diganti ke yang lebih tebal lagi supaya bagian tutup rumah roller itu nggak goyang-goyang, nggak geter-geter. Kekurangan yang ke-8 yaitu dudukan windshield ini ringkih. Jadi di windshield ini ada 4 baut ya. Nah dudukan bautnya itu ringkih banget. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti mau beli PCX 160 atau yang udah punya PCX 160, ketika bongkar pasang bagian windshield, pas masangnya itu bautnya jangan dikencengin terlalu kenceng. Pokoknya secukupnya aja. Karena itu dudukannya bahannya plastik, bener-bener ringkih. Jadi kalau misalnya teman-teman ngencenginnya terlalu kenceng, itu bisa patah. Gue udah kena soalnya. Ini dudukan windshield yang bagian kanan, yang atas ini udah rusak. Jadi gua nggak bisa ngencengin windshield bagian kanan sekenceng-kencengnya. Jadi
lumayan keter juga ini windshieldnya karena udah nggak bisa dikencengin maksimal. Kekurangan yang ke-9 yaitu ground clearance-nya rendah. Motor PCX 160, PCX 150 dan generasi sebelumnya itu ground clearance-nya rendah. Jadi jarak antara back bawah ke tanah itu benar-benar rendah. Walaupun ini udah gue pendekin ya, karena gue nggak ngincer itu. Cuman gue sampaikan ke teman-teman kekurangan ini sehingga motor itu tidak cocok dipakai buat adventure ke alam liar. Jalannya rusak-rusak, berbatu, itu nggak cocok. Bisa sih, cuma harus benar-benar santai, makan tenaga yang cukup banyak, apalagi kalau misalnya boncengan itu susah tuh. Yang bonceng itu harus jalan, apalagi kalau misalnya jalannya berbatu. Kemudian kalau tadi motor PCX ini nyaman dikendarai sendirian, kekurangan yang ke-10 yaitu motor PCX ini suspensinya limbung ketika dipakai boncengan. Jadi motor PCX ini lebih nyaman dipakai buat sendirian, tapi kalau misalnya dipakai boncengan itu limbung, apalagi kalau misalnya limbungnya pas belokan. Jadi ketika kita nemu jalan bergelombang pas belokan itu grip ban ke jalan itu kurang, jadi motor tuh agak nyeret, berbahaya. Kekurangan yang ke-11 yaitu posisi boncengers atau orang yang dibonceng itu kurang nyaman. Kalau tadi posisi riders itu nyaman, sekarang posisi boncengers itu kurang nyaman karena ukuran bodi belakang PCX 160 ini lebih lebar dibandingkan ukuran bodi depannya. Sehingga posisi duduk yang dibonceng itu lebih ngangkang dikit yang menyebabkan pinggang sakit kalau misalnya jarak jauh, tapi kalau misalnya jarak dekat nggak terlalu mengganggu ya. Kemudian untuk posisi footstepnya untuk semua Bigmatic ya, ini rata-rata semua Bigmatic itu posisi step penumpangnya itu agak maju ke depan, sehingga posisi boncengannya seperti ini. Nah seperti ini, kaki bawah nih miringnya ke depan. Jadi misalnya yang nyetir gaspol, kita ke bawah ke belakang gitu, itu bisa membuat pegel. Kadang kaki ini bisa keangkat karena posisi footstepnya ini lebih ke depan dibandingkan motor-motor kecil. Kemudian kekurangan ini menurut gue bukan cuma buat PCX, tapi untuk semua Matic Honda injeksi, terutama untuk Matic Honda versi terendah. Ada ABS, itu versi yang paling tinggi, versi terendahnya itu CBS, Combi Brake System. Jadi kekurangan yang ke-12 yaitu fitur Combi Brake System untuk semua motor Matic Honda. Kekurangannya di mana? Jadi gua bahas dulu. Combi Brake System itu adalah sistem pengereman yang diluncurkan oleh Honda, yaitu sistemnya seperti ini. Ketika kita ngerem belakang, itu bagian depannya ikut kerem. Kalau nggak salah persentasenya itu 70-30, 70 belakang, 30 depan. Jadi ketika kita ngerem belakang, bagian depan itu dapat 30% bagian dari belakang. Dan kenapa menurut gua CBS atau Combi Brake System itu gua masukin kekurangan? Karena menurut gua fitur Combi Brake System itu tidak berguna sama sekali menurut gua ya. Dan bahkan bisa gua bilang berbahaya, apalagi kalau misalnya kita melewati jalanan licin dan turunan curam. Yang pertama, melewati jalanan licin. Kalau misalnya kita ngerem pengennya cuman pakai rem belakang aja, terus ternyata bagian depannya ikut ngerem, sehingga bagian depan tuh licin, jatuh. Jadi kemungkinan besar kecelakaan atau jatuh di jalanan licin itu lebih besar karena fitur Combi Brake System ini. Terus jalanan ekstrim yang kedua yaitu turunan tajam. Biasanya gua kalau misalnya pakai motor di turunan curam, pakai remnya gantian, depan belakang. Tujuannya itu supaya di cakram itu biar dingin dulu. Jadi gantian, misalnya depan udah panas, gantian pakai yang belakang udah panas, gantian pakai depan lagi, seperti itu terus. Nah, kalau Combi Brake System itu nggak bisa menerapkan cara seperti itu, karena ketika kita ngerem belakang, itu bagian depannya ikut kerem, sehingga discakramnya itu panas dua-duanya. Jadi menurut gua fitur CBS ini gua masukin ke kekurangan, karena fitur CBS itu kurang, bahkan tidak berguna menurut gua, dan lebih cenderung membahayakan.
Oh ya, ada satu lagi kekurangan. Kekurangan yang ke-13 yaitu spion PCX 160 itu kurang cembung, sehingga menyebabkan pandangan kita ke belakang itu kurang lebar, sempit gitu, terbatas. Jadi kalau misalnya kita mau melihat spion biar lebih luas tuh kita harus menyesuaikan badan kita supaya pandangan kita tuh lebih luas lagi. Oke, jadi itu adalah review gua tentang motor PCX 160 ini. Dan kenapa gua tetap milih motor PCX ini, padahal motor PCX ini lebih banyak kekurangannya dibanding kelebihannya. Jadi memilih kendaraan, baik itu motor atau mobil atau kendaraan lainnya, itu sama seperti kita memilih pasangan. Kita lihat dulu berbagai macam kelebihan dan kekurangannya. Setelah kita tahu kelebihannya, kita terima. Nah, kekurangannya nih, tinggal kita pertimbangkan. Kekurangan mana yang masih bisa kita toleransi dan masih bisa kita perbaiki. Setelah kita mempertimbangkan, baru kita ambil. Nah, PCX ini semua kekurangannya itu masih bisa gua toleransi, bahkan masih bisa gua perbaiki, sehingga kekurangan itu masih bisa gua tutupi. Dan kelebihan PCX 160 ini yang nggak bisa gua dapetin di motor lain, yaitu kenyamanan berkendara. Apalagi buat sendirian ya, ini sangat nyaman banget. Gua nggak bisa nemuin kenyamanan berkendara PCX 160 ini di motor lain. Gue belum pernah nyoba ATV, mungkin ATV itu lebih nyaman dari PCX 160. Cuma gue udah terlanjur nyaman sama motor ini, sehingga gue tetap milih motor ini dan memilih untuk memodifikasi untuk menutupi semua kekurangan. Kekurangan tadi masih bisa gue kurangi, masih bisa gue tutupi dengan cara modifikasi motor ini. Sehingga konten selanjutnya itu modifikasi apa yang gue lakukan untuk menutupi kekurangan PCX 160 ini. Konten selanjutnya tunggu saja, tetap di Otomotif Drag. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bersama Otomotif Drag kita sembuhkan penyakit jiwa. Bye bye.